Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB gugur saat tugas di Lebanon. Kepergian mereka menyisakan duka bagi bangsa. Indonesia pun mengecam keras insiden ini dan menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi menyeluruh. Inilah catatan Kompas TV. Duka mendalam gugurnya prajurit TNI di perbatasan Lebanon Israel. Indonesia berduka. Tiga prajurit kebanggaan tanah air yang tengah mengemban tugas dalam misi perdamaian di Lebanon gugur saat konflik Timur Tengah bergejolak. Sabtu sore, jenazah Anumerta Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan ketiga jenazah disambut isak tangis keluarga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Prabowo juga memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ketiga penjaga perdamaian itu. Tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon dimakamkan secara militer serentak di tiga lokasi yang berbeda pada Minggu pagi. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Pada waktu bersamaan, jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan dimakamkan di TMP Giripeni, Kulon Progo, Yogyakarta, dihadiri keluarga dan kerabat serta rekan sejawat di institusi TNI. Sementara itu, prosesi pemakaman Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan TMP Ciputra, Bandung, Jawa Barat. Almarhum jadi sosok teladan bagi keluarga serta oleh teman seangkatan di Akademi Militer. Indonesia tentu mengecam keras insiden di Lebanon Selatan yang mengakibatkan tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon Selatan meninggal dunia. Terlebih, ada lagi tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB, UNIFIL, yang dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di dekat fasilitas PBB di El Adaisheh, Lebanon Selatan pada Jumat sore. Melalui Menteri Luar Negeri, Indonesia pun menuntut UNIFIL melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan keamanan bagi prajurit TNI yang tengah bertugas. Ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi. Pertama, kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian. Guru Besar Hukum Internasional FHUGM menilai desakan investigasi melalui PBB yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Indonesia juga harus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah antisipasi agar tak ada lagi korban dari serangan di Lebanon. Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kejadian ini terjadi karena Indonesia bertugas melaksanakan tugas khusus atau mandat PBB sebagai anggota PBB, sehingga kaitannya dengan hukum internasional yang terjadi adalah Indonesia itu mewakili PBB dan kejadian ini adalah kejadian yang melibatkan PBB dengan negara anggota PBB langsung, yaitu antara Lebanon dengan Israel. Untuk itu, channel diplomatik yang bisa digunakan saat sekarang adalah sudah tepat bahwa pemerintah Indonesia melakukan komunikasi pressure diplomatik
tuntutan, pengutukan, dan juga menginstruksikan langkah-langkah yang dirasa perlu untuk segera melaksanakan apa yang disebut sebagai contingency plan yang ada itu. Menjamin keamanan prajurit TNI yang tengah bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon tentu jadi prioritas. Ini yang dilakukan oleh Panglima TNI yang memantau langsung keamanan prajuritnya yang tengah bertugas. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @91.agussubianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan komunikasi langsung melalui video call dengan para komandan satuan di Lebanon untuk memastikan keselamatan personel di lapangan. Panglima menekankan agar seluruh prajurit segera masuk ke dalam bunker atau tempat perlindungan yang aman sesuai prosedur PBB ketika situasi eskalasi meningkat atau terjadi serangan artileri di sekitar area tugas. Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan intern ya, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moral prajurit supaya tetap semangat ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Siap, dilaksanakan Panglima. Tetap semangat. Terima kasih atas arahannya. Kami Ya. sampaikan salam Panglima kepada seluruh prajurit. Siap. Oke, Garuda. Garuda, prima. Menjadi bagian penjaga perdamaian dunia adalah amanat konstitusi. Tetapi konstitusi juga memerintahkan menjaga keselamatan setiap individu dari ancaman bahaya. Tim Liputan, Kompas TV. Tiga prajurit TNI, Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta M. Nur Ihwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan telah dimakamkan di tengah duka keluarga dan bangsa. Ketiga prajurit TNI pilihan itu tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon dan harus melepas nyawa akibat dugaan serangan pasukan tentara Israel. Penyerangan pasukan perdamaian di bukan wilayah kontak tembak adalah pelanggaran berat. Karena itu perlu ada respons diplomatik secara khusus dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mendesak investigasi menyeluruh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membuka kronologi kejadian dan pelaku serangan. Selanjutnya, segera minta pihak UNIFIL untuk mengevaluasi tingkat keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian TNI di Lebanon agar tidak terulang nyawa prajurit hilang. Sesuai Konvensi Jenewa, semua pasukan perdamaian di bawah payung PBB dilindungi oleh hukum internasional. Karena itulah pemerintah Indonesia harus lantang menyuarakan sekaligus mendesak kejelasan peristiwa penyerangan terhadap pasukan perdamaian TNI. Situasi menjadi semakin rumit di tengah serangan Amerika Serikat Israel ke Iran yang membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah. Posisi politik Indonesia secara politik internasional terus disoal terhadap publik domestik. Pemerintah harus mengelola komunikasi secara transparan perkembangan gugurnya 3 prajurit TNI pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan. Ketegangan dan simpang siur informasi ditambah dengan kecenderungan pusaran informasi bergerak lebih cepat hingga ke masyarakat bisa menimbulkan sentimen negatif. TNI melalui Kementerian Luar Negeri bisa menginisiasi pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah pihak, termasuk PBB, untuk menganalisa ulang risiko di wilayah perbatasan Lebanon-Israel bagi pasukan perdamaian. Menjadi bagian penjaga perdamaian dunia adalah amanat konstitusi. Tetapi konstitusi juga memerintahkan menjaga keselamatan setiap individu dari ancaman bahaya. Apresiasi atas perlakuan baik dari pemerintah terhadap 3 prajurit yang gugur, mulai dari proses pemulangan, prosesi penghormatan militer hingga pemakaman. Harapan tinggi kepada pemerintah atas jaminan sosial dan masa depan para keluarga prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Indonesia kehilangan putra-putra terbaiknya. Namun semangat mereka dalam menjaga mandat dunia takkan pernah padam. Duka ini tak boleh berlalu tanpa keadilan.
Hasil dari investigasi menyeluruh PBB kini dinanti. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.